Apakah misalkan diceritakan masa kecilnya di mana dan masih ingatkah suasana dan lingkungannya saat itu? Masa kecil Miss Des di mana waktu itu di Cibinong, di Bedahan tepatnya, tapi bukan di Bedahan Pasir Putih atau Terus? Bedahan Sawangan, ada Bedahan Cibinong. Terus suasananya bagaimana? Dulu pas Miss Des di usia kelas 1 nih, kelas bawah, Miss Des itu wilayahnya itu masih ada area sawah, terus masih ada air sungai yang mengalir, terus di pinggir-pinggirnya itu masih ada pohon-pohon kaca. Kalau kalian tahu yang daunnya tuh kalau kita tumbuk, kita taruh di kuku itu bisa melek gitu. Itu ada, dan itu tuh tumbuh di situ. Oh, bisa tinggal di situ, Miss? Iya, karena di situ kan suami pernah punya warung. Dari situ buka warung di situ. Dulu ada warungnya, Warung yang gimana Miss? warung kayak warung depannya Madura. Jadi jualan beras, jualan ciki, jualan minyak. Nah, belakangnya itu yang tadi suasananya kali, terus adanya pohon-pohon pacar, terus kita dapurnya tuh di situ. Bahkan mandinya tuh masih air yang seger gitu. Aku masih penasaran pohon pacar tuh gimana sih bentuknya? Kayak gimana ya? Pokoknya nggak yang tinggi nak. Kalau mungkin sebetis kalian nih, gitu. Daunnya panjang-panjang, kayak daun singkong kan lebar. Tapi kan dia ada cabangnya tuh, macam itu. Terus apa kegiatan atau hobi yang Miss paling suka gitu, paling waktu kecil yang paling sering dilakuin? Kalau dibilang paling suka, karena kan Miss Des dulu dia di area lingkungan seperti itu ya. Itu paling suka main, cari, pertama itu cari buah-buahan yang bentuknya panjang. Terus kalau dikumpulin, terus kita taruh dia buka plepak gitu. Itu ada mainnya anak-anak dulu tuh. Namanya tau nggak? Miss Des lupa. Terus Miss Des juga senangnya mainnya. Kamu tahu nyari belut? Nah, nyari belut yang di pinggir-pinggir empang gitu Miss Des suka banget. Terus iya. Terus kalau misalnya habis hujan, terus kan air permukaannya naik nih. Terus dia suka sama temen-temen nyari-nyari ikan. Gitu dapet ikan sapu-sapu, ikan biung-biung, kayak gitu. Dulu masa kecilnya Miss Des. Keren banget Miss. Masa sih? Masa? Itu punya anak kamu? Motor-motoran? Iya, artinya Miss motor-motoran sampai rumah di mana Miss? Paling, ya ampun kamu main dari mana? Gitu doang. Udah sore mandi gitu. Gitu doang kayaknya. Ya makanya begitu aja, karena kan orang tua mesti juga jadi warung gitu. Kira-kira cita-cita Miss tuh apa sih Miss? Apakah guru adalah salah satu cita-citanya? Kalau dibilang cita-citanya bukan, tapi menjadi beberapa pilihan iya. Dan dulu kalau ditanya terus apa Miss cita-citanya? Dulu tuh Miss Des cuma pengen punya toko yang besar, kayak ngelanjutin toko usahanya orang tua gitu. Pengusaha gitu. Kalau mungkin bahasanya sekarang seperti itu. Tapi karena ada satu kondisi saat itu ditawarin juga tuh sama gurunya Miss Des. Sia, kamu kan udah selesai kuliahnya, sebelum ada kegiatan nih, sambil ngajar ya gitu. Kecemplung sampai sekarang. Nah, kasih kan ngajar jadinya. Waduh. Cita-cita Miss selain itu ada nggak sih Miss? Pengen jadi pengusaha, lebih ke seperti itu, karena pengen punya usaha tadi, toko usaha. Terus Miss Des juga dulu tuh pengen punya kayak rumah jamur. Karena kan Miss Des punya lahan di belakang tuh. Rumah jamur kayak apa? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan Miss Desya dengan orang tua atau keluarga selama masih kecil dan apa perannya? Oke. Hubungan Miss Des dengan orang tua Miss Des, dengan ibu sama papa Miss Des ini alhamdulillah baik. Karena mereka yang benar-benar ngebentuk Miss Des sampai sekarang. Kalaupun gimana hubungannya, kalau sama papa itu memang lebih percaya sama ke ibu. Tapi ibu menangani semua hubungan urusan yang di rumah dan percayain segala macam urusan anak-anaknya dengan beliau.
Dari situ Miss Des tuh nggak kekurangan perannya papa Miss Des, walaupun nggak ada di rumah. Dan ibu itu memenuhi semuanya, termasuk dengan kata-kata Miss Des. Hubungannya kita walaupun dulu ada kesel-keselan, sebel-sebelan, goda-godaan, tapi kita tetap saling seperti ini lah, seperti saling sayang. Dan itu kita jaga sampai saat ini. Miss Des sama kakak-kakak Miss Des nggak mau tuh yang nanti ribut-ribut ini, ribut-ribut kesel-kesel, nggak mau. Jadi hubungan ini sama keluarga itu baik-baik saja ya. Tuh. Terus lanjut, nilai-nilai atau prinsip apa yang Miss Des pelajarin waktu masih kecil yang diterapin di kehidupan sekarang? Prinsipnya yang Miss Des dapat dan Miss Des bisa kerjakan di dewasa saat ini, nggak boleh ngeluh, nggak boleh gampang menyerah, dan harus jujur sama orang tua atau orang yang lebih dewasa atau seseorang yang mendidik kita. Kenapa? Karena kalau orang tua Miss Des sama pembaca tuh, apa kamu ketika menjalankan sesuatu, kerjakan, selesaikan dengan baik, dan tidak perlu nyambatin capek banget ini itu akan semakin berat nanti selesainya. Tapi jalanin aja pelan-pelan dan pasti akan selesai. Dan nggak boleh apa tadi nyerah, yaitu karena kita ini ketika inginkan sesuatu itu nggak gampang, ternyata nggak instan. Itu pun yang diajarkan sama orang tua Miss Des saat dulu. Kalau dulu kayaknya ada bahasanya tuh merih itu kayak kalau kamu kena luka, terus misalnya luka itu kena air, apa gimana rasanya? Seperti itu. Dulu tuh diajarin kayak gitu. Kok maksudnya gimana Miss? Iya, jadi misalnya nih orang tua kita, kok aku sekolah cuma di bawah 2.000 sih, teman-teman udah 5.000, 10.000 kan bisa jajan ini itu. Kok aku cuma segini? Kalau ini orang tua enggak gitu. Ternyata itu yang diajarkan sama para Miss Des. Jadi untuk lebih menghargai apa yang kita terima, yang didapat, ya sama apa. Contoh dari prinsip yang belum dijelaskan itu gimana sih Mas? Jadi yang kayak yang tidak boleh mengeluh dan lain-lain itu gimana sih? Kalau misalnya nih, contohnya kayak Miss Des mengajar di sini kan, Miss Des di Cilodong. Kalau Miss Desnya suka ngeluh nih, aku coba banget sih ngajar di sekolah, dan pernah aku di Cilodong, ini sih anak betah-betah, terus jauh, terus macet, terus pagi banget keluar masuknya. Nah itu mau menjalani kondisi aku ngeluh, tapi yang nggak usah dikeluhin, tau-tau jalanin aja. Tau-tau kan kita akan pertama ketemu sama juga pas Adida kelas 2, sekarang Adida kelas 6. Itu dia. Keren sih Miss. Terus sebenarnya kita doang nih Miss yang diajarin. Kita untuk mendapatkan sesuatu nggak semudah yang kita inginkan, dan ketika kita mendapatkan itu tidak gampang kita cuma segini nih gitu. Kayak kita bekerja keras, berusaha, dan bersyukur, mensyukuri apa yang kita punya, mensyukuri apa yang kita dapati, dan nanti di situ tuh nanti Allah kayak ngasih kita tuh kelapangan. Kesimpulannya hidup Miss itu nggak cuma nilai doang, tapi juga belajar. Jadi contoh ya teman-teman kehidupan Miss Desia. Nah, makasih ya Miss. Sama-sama. Waktunya wawancara jadi dapat ilmunya nih. Nanti aku contoh di rumah. Sip. Oke, assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.